membenarkan cara berpikir yang salah tentang KB. Kan KB itu kayaknya stigma banget kan, apalagi tokoh-tokoh agama kan. Kalau KB itu kan kayaknya kita ini ya biar apa namanya istilahnya ya, untuk menghalangi biar gak jadi. Padahal enggak. Jadi sebetulnya yang namanya kontrasepsi itu kan bagaimana caranya biar pertemuan antara sperma dan ovum itu, nggak terjadi. Nah itu kalau nggak pakai kontrasepsi, nah kayak mana nih? Berarti kan anak udah banyak. Bayangkan kalau kita perempuan nih ya. Kalau kita perempuan nggak pakai kontrasepsi, setahun melahirkan, tahun melahirkan. Kira-kira yang pertama kesehatan kita sebagai perempuan kayak mana? Zaman dulu ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Tapi apakah di zaman sekarang masih berlaku pepatah itu? Kita kulik yuk tentang KB atau keluarga berencana bersama Dr. Inge Setio Arianto dari Perempuan Sadar Vagina dan juga saya Jefa Kasilalahi di Kedai Pinter. Semua ada ilmunya di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. Bu Dokter. Iya, Kak J. Ini kan Bu Dokter anak berapa? Alhamdulillah 3 Kak J. Tiga aja cukup. Mau nambah lagi? Alhamdulillah, insya Allah udah. Udah cukup. Nah, karena kebetulan saya dan suami saya sudah berkontap. Kontap apa tuh? Kontrasepsi mantap. Oh, ada ada pajangannya kontap kontrasepsi mantap. Apa itu? Apa itu? Nanti kita bahas ya Bu Dokter. Terus kira-kira kalau Bu Dokter, kalau zaman dulu kan bilang banyak anak banyak rezeki. Ya kan Bu Dokter. Nah, ada juga pemerintah mencanangkan 2 anak saja cukup, ya kan, gitu kan. Nah, menurut Bu Dokter tuh sekarang kayak gimana sih dengan situasi seperti ini, perekonomian naik turun, sosial media luar biasa gitu, biaya sekolah mahal sekali. Menurut Bu Dokter gimana? Gini, Kak Ji. Nah, saya mau membenarkan cara berpikir yang salah. Tentang KB. Kan KB itu kayaknya stigma banget kan, apalagi tokoh-tokoh agama kan. Kalau KB itu kan kayaknya kita ini ya biar apa namanya istilahnya ya, untuk menghalangi biar nggak jadi. Padahal enggak. Jadi sebetulnya yang namanya kontrasepsi itu kan bagaimana caranya biar pertemuan antara sperma dan ovum itu, nggak terjadi. Nah, itu bukannya maksudnya biar nggak punya anak, bukan. Tapi mengatur jarak kehamilan. Biar lebih berencana. Betul. Jadi kalau misalnya nggak pakai kontrasepsi, melakukan hubungan seksual, memang ada pasangan suami istri melakukan hubungan seksual itu setahun sekali, Kak J. Ya. Nggak ada lah Bu Dokter, itu udah talak jatuhnya kalau di Islam. Itu. Berapa 3 bulan aja nggak dikasih nafkah lahir batin udah talak dia. kan? Laki-laki ini kawan-kawan masalah hubungan seksual ya memang kebutuhan dia ya sebulan ya paling tidak apa sih itu pahit-pahit sebulan ya 2 kali Kak J. Oh itu iya, udah pahit Kak J. Itu udah pahit ya. Nah itu kalau nggak pakai kontrasepsi, nah kayak mana nih? Berarti kan anak udah banyak. Bayangkan kalau kita perempuan nih ya. Kalau kita perempuan nggak pakai kontrasepsi, setahun melahirkan, tahun melahirkan. Kira-kira yang pertama kesehatan kita sebagai perempuan kayak mana? Ya pasti menurun. Itu secara kesehatan. Yang kedua, secara perhatian untuk anak. Makin nggak fokus. Kita anak masih bayi, hamil lagi. Orang hamil kan ada aja, nah kan kasihan anak ini kan jadi nggak berkualitas. Oh iya. Nggak, kita maksudnya berbicara realistis. Betul. Masalah perhatian. Terus selanjutnya lagi masalah finansial. Oh iya, finansial pasti. Hamil itu kan memang butuh nutrisi lebih banyak kan. Iya. Nutrisi lebih banyak dan lain. Begitu pula dengan anak yang masih bayi ini kan dia juga butuh. Belum biaya lahiran ya Bu Dokter. Betul. Sesar lah apalah segala macam kalau di. Jadi sebetulnya jangan takut dengan kontrasepsi, jangan antipati dengan kontrasepsi. Ini hanya untuk mengatur jarak kehamilan. Kayak lagi ya, mengatur jarak kehamilan. Bukannya tidak ingin punya anak. Bukan, mengatur jarak kehamilan. Itu aja dulu dipegang. Kak J, harus saya garis bawahi Kak J. Apa itu? Jadi, metode kontrasepsi itu dipakai untuk mengatur jarak kehamilan. Jadi orang yang nggak berpassion punya anak atau misalnya nggak menikah, itu worth it nggak pakai metode kontrasepsi? Yang tidak menikah? Ya pasti. Ya enggak dong. Pasti inilah orang dia nggak menikah. Enggak, memang alat kontrasepsi baik itu kondom,
pil, suntik, itu memang untuk orang yang sudah menikah. Yang sudah menikah kan? Ya iya, makanya saya salah gunakan. Iya, kalau yang nggak menikah kok pakai? Ya berarti gimana itu ya? menyalahgunakan. Berarti dia di luaran juga tetap berhubungan, nggak tahu sama siapa, itu nggak boleh berarti ya? Menyalahgunakan. Nah Bu Dokter, untuk si alat kontrasepsi ini ada efek sampingnya nggak sih Bu Dokter? Apakah pasangan usia subur boleh pakai, ditakutkan nih sama pasangan yang usia subur kalau pakai ini ada efek samping gitu kan, mereka pada khawatir. Jadi gini Kak J, kenapa kok orang tuh nggak mau berkontrasepsi? Kenapa kok banyak ya? Mungkin yang pertama, oh itu berarti kan kalau kontrasepsi kan nyalahin aturan Tuhan, misalnya kayak gitu ya. Dan itu yang pertama ya, sudah clear ya. Oh ada yang pikiran kayak gitu? Ya, iya, yang agama-agama. Oh ya Allah. Yang kata padahal itu sebenarnya untuk kebaikan kan. Betul. Untuk kebaikan kita sebagai istrinya, untuk kebaikan bapaknya juga kan. Tanggung jawab dia kan nggak begitu berat. Iya betul, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu disesuaikan dengan kemampuan juga. Betul. Kan? Itu yang pertama udah clear. Yang kedua, kenapa kok banyak orang nggak mau kontrasepsi? Sama efek sampingnya Kak Ji. Apa itu efek sampingnya Bu Dokter? Jadi kita mau kenalkan dulu metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi itu Kak J ada yang hormon, ada yang alat. Oke. Ada yang operasi. Oke. Kita mulai dari yang hormon dulu ya Kak J. Hormon itu pil. Diminum, pil KB. Pil KB. Oke. Susu yang ditaruh di lengan. Susu ditaruh di lengan? Iya, ada susu tuh. Susu isinya hormon. Oke, disuntik? Dimasukkan itu kayak alat. Oh gitu. Nanti dia dirilis. Oh dilepas gitu. Itu 5 tahun sampai 10 tahun Kak J. Oh gitu. Di lengan, susu, terus ada suntik. Suntik ada yang 1 bulan, ada 3 bulan. Oke. Itu semua hormon Kak J. Nah, efek sampingnya dari hormon ini memang Kak J, ada orang yang KB hormon, tiap orang nggak sama, flek hitam di wajah, oke. Atau gemuk. Berat badan, oke. Oh berarti itu benar-benar memang terjadi ya Bu Dokter ya? Hormon Kak J. Hormon itu kan menyerap cairan Kak J, dan menyerap lemak juga Kak J. Atau misalnya pada beberapa orang nggak mens. Oh jadi tidak dapat menstruasi? Ada pada beberapa orang nggak mens, itu ya kira-kira efek sampingnya. Nanti bagaimana caranya nanti. Yang kedua alat. Alat kayak kondom. Alat itu bisa bisa kondom, bisa sarung kondom, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Untuk mencegah kalau yang kondom laki-laki biar sperma nggak ketemu sama sel telur. Oke. Begitu pula dengan kondom yang perempuan juga. Bentar ya Bu Dokter, emang ada kondom perempuan ya? Loh, ada. Aku baru tahu loh, ada beneran. Loh. Kan aku belum pernah sama perempuan soalnya. Beneran, aku belum nikah, aku single. Belum pernah sama perempuan. Sama laki juga enggak kan? Coba ya, Kak J. Kak J asal tahu aja ya Kak J. Followernya Kedai Pintar nih pinter-pinter Kak J. Iya, kalau Kak J ngomong gitu, kenapa ya wajahnya merah begitu caranya ini? Lagi. Enggak bercanda pensiun. Enggak bener, aku masih single kok, ya kan. Single ya. Oke, clear. Aku baru tahu ada kondom perempuan. Ada kondom perempuan. Jadi dimasukin ke dalam vagina. Bentuknya ngantong gitu. Oh, ngantong gitu. Iya. Oh, ada kondom perempuan. Lanjut. Itu ya untuk mencegah biar sperma itu ngantong di situ aja. Meskipun ada juga sperma yang tembus tuh ada juga, tapi itu sedikit. Oh, tembus karena bocor atau apa? Bisa karena bocor. Banyak karena bocor, karena kualitas. Mungkin udah expired juga kondomnya. Oh gitu. Nah, ya. Oke. Selanjutnya juga ada yang alat spiral Kak J. Spiral itu? Ini dimasukkan di leher rahim. Di leher rahim? Di leher rahim. Ya vagina. Bentuknya apa Bu Dokter? Besi atau apa? Kayak T gitu. T huruf T. Dibuka lubang vaginanya, dimasukkan itu, ditembakkan, terus nanti ada benangnya diumpetin gitu di leher rahim. Itu bentuknya apa Bu Dokter? Apa kayak enggak maksudnya bahannya seperti dari apa? Ada yang dari apa namanya? Ada yang dari tembaga. Ada yang dari kolagen ya. Tapi tembaganya ya halus memang buat situ. Kirain tembaga enggak lah. Berasa. Tapi memang pada efek sampingnya yang apa namanya, yang spiral ini, kalau dia dipasangnya nggak habis menstruasi, kalau habis menstruasi ini kan leher rahim pendek. Nah jadi saat motong pitanya itu kan seukuran leher rahim. Kalau misalnya dipasangnya itu nggak saat habis menstruasi kan leher rahimnya panjang. Lebih panjang. Jadi motong benangnya panjang juga. Nah kalau saat melakukan hubungan seksual, saat leher rahimnya lagi pendek, kadang-kadang si tali ini nggesek penis. Oh, gitu. Makanya ada kadang-kadang yang saya pakai spiral suami saya sakit katanya. Oh, soalnya sakit. Kan kegesek sama talinya itu. Oh, gitu. Itu efek samping yang pertama dari spiral. Efek samping yang kedua dari spiral, pada pasien-pasien yang spiral
Ini memang gampang keputihan, Pak J. Kalau Kak J. Oh, gampang keputihan. Karena ada si benda itu. Karena itu kan benda asing ya Kak J. Oke. Untuk ada pada beberapa orang itu benda asing. Tubuh itu ada usaha untuk mengeluarkan benda asing. Oke. Jadi berkontraksi. Menolak lah itu ya. Kontraksi dia mengeluarkan. Saat kontraksi itu cairan dari rahim keluar ke lubang vagina. Cairan yang ada di lubang vagina ini kan bikin lembab. Oke. Lembab, kuman jahat gampang kambuh. Jadilah keputihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada pasien-pasien yang spiral Kak J, itu menstruasinya banyak. Banyak banget menstruasinya. Darahnya banyak keluarnya. Banyak banget jumlahnya lebih dari orang itu. Yang terakhir, kontrasepsi mantap. Yang tadi Bu Dokter pakai. Kontrasepsi mantap itu spiral Kak J. Kalau laki-laki namanya vasektomi, telurnya itu disayat sedikit, diikat vas deferensnya, salurannya. Jadi yang keluar tuh cuman sperma yang nggak ada spermanya, semen aja. Jadi cuma yang putih, aja. Cairan putih itu. Oh, jadi dia nggak bisa sampai klimaks. Kalau klimaks dong, masalah apa namanya? Ejakulasi ejakulasi. Masalah apa spermanya muncrat tetap muncrat. Tapi tidak ada kualitas. Iya, bukan yang kepala sama ekor tuh enggak, cuma cairannya aja. Oh, dan itu tidak bisa membuahi akhirnya si sel telurnya. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan tuh namanya tubektomi. Jadi di tangannya ini yang untuk ngalirkan telur dari pabrik telur ke rahim itu diikat. Oh gitu. Ih, canggih banget ya sekarang Bu Dokter ya kalau kayak gitu-gitu ya. Ya, itu sebenarnya bukan sekarang, mulai dulu. Itu saya sudah beberapa tahun yang lalu, suami saya pun juga. Makanya kan ada program pemerintah namanya SUSI. Suami sayang istri. Oh, SUSIS. Jadi peran laki-laki berkontrasepsi. Yang berkontrasepsi laki-laki dengan vasektomi. Jadi istrinya nggak usah spiral, nggak usah hormon. Berarti laki-lakinya aja juga boleh, nggak apa-apa. Suami sayang istri. Tapi kan kadang-kadang suami kan, nanti kalau saya di vasektomi terus gimana? Padahal mah itu juga sebenarnya istri ketar-ketir ya Bu Dokter ya. Di luar bisa. Enggak juga. Oke juga. Malah kita lebih aman. Oh, lebih aman. Loh, karena kan udah pasti anak nggak bakal jadi anak di sana. Hartanya bakal di sini. Bu Dokter pikirannya di mulu. Nggak akan ada anak lain dari suamiku gitu. Ya. Jadi semua harta milikku. Jadi kayak sinetron. Bu Dokter banyak keluhan kalau memakai alat kontrasepsi saat berhubungan tidak puas. Apakah benar nih ada cara untuk meyakinkan pasangan usia subur agar mau menggunakan kontrasepsi dengan aman dan nyaman? Yuk, ada banget. Bener nggak puas? Jadi nggak puas? Ya, bagaimana mau puas kalau keputihan? Oke. Karena pakai spiral. Bagaimana mau puas? Ya nggak puas dong Kak. Makanya bagaimana caranya biar nggak keputihan? Yaitu kerjakan 15 langkah perempuan cerdas vagina. Kontrasepsi harus dipakai tetap. Biar nggak keputihan, jangan nambah lembab. Kerjakan 15 langkah. Bagaimana caranya kuman jahat nggak gampang tumbuh? Ya. Pakai itu, hindari asupan yang buruk, makan asupan yang baik. Kuman baiknya kalau orang pakai spiral harus diperkuat. Kasih vitamin untuk kuman baik. Vitamin dan pola hidupnya harus benar ya Bu Dokter ya. Vitaminnya apa? Tanya ke Instagram perempuan cerdas vagina. Itu. Terus yang masalah tali tadi tuh, kalau misalnya pakai spiral, ya makanya kalau mau pasang spiral kalau habis mens. Setelah datang bulan, 1 hari atau berapa hari setelah datang bulan? Udah bersih itu. Udah bersih semua. Baru pasang. Jadi kan lagi pendek-pendeknya. Oh gitu. Di Indonesia apa saja yang dihadapi kendala-kendalanya dalam meningkatkan partisipasi keluarga KB nih, Bu Dokter, di masyarakat, dan bagaimana kira-kira ada solusi nggak sih kalau di Indonesia? Kalau dulu mungkin sulit ya KB diterima, tapi saat ini alhamdulillah Kak. Sudah mulai Jadi relatif lebih mudah. Apalagi banyak tokoh-tokoh agama sudah bisa berhasil meyakinkan umatnya bahwa KB ini nggak dosa. Malah dengan KB itu kita insya Allah berpahala. Karena untuk membuat umat-umat selanjutnya ini umat-umat yang berkualitas. Iya, nggak orangnya banyak aja tapi nggak berkualitas. Kualitasnya rendah ya Bu Dan Dokter, justru membuat rumah tangga pun juga lebih tahan. Iya. Nah, jangan sampai hamil, gendong, gembol, nuntun. Nah, kan ya Allah. Terus ini bagaimana? Udah gitu lagi fase perceraian lagi, coy. Terus bagaimana suami mau enak ya ngeliat istri kayak gitu, udah bau ketek, belum lagi yang mau nyusui anaknya. Dia sendiri udah nggak ada waktu. Iya.
Ya kita ya realistis. Kalau kami di PSP dan kalau kami di BKKBN juga di DPRP DKI, ya kita membuka mindset orang tuh ya kita ngomongnya realistis. Realita ya Bu Dokter ya. Oke. Bagaimana efektivitas berbagai jenis alat kontrasepsi yang tersedia di Indonesia nih Bu Dokter? Mana yang paling direkomendasikan untuk pasangan dengan kondisi tertentu? Kondisi tertentu itu maksudnya kayak seperti yang Bu Dokter tadi bilang. Kalau kami dari PSP, yang kami rekomendasikan untuk golongan yang mungkin well educated, terus secara finansial dia ada, well educated, secara finansial sudah ada, terus usia jumlah anaknya itu jadi ada rumus Kak. Apa itu rumusnya? Usia dikali jumlah anak harus lebih dari 100. Usia dikali jumlah anak harus lebih dari 100. Nah, berarti dia sudah jangan punya anak lagi, harus kalau bisa steril. Jadi contohnya saya usia dua pasangannya, keduanya. Istri, misalkan Bu Dokter. Saya nih ya. Saya umurnya 20 tahun. Misal, umur 20 tahun, anak masih 2. Berarti kan kalau dikali 2 40. Nah, ini nggak boleh steril. Oh gitu. Kontak nggak boleh. Kontrasepsi mantap nggak boleh. Oke. Kecuali saya nih kayak sekarang nih, saya umur sudah 48 tahun. Anak udah 3. Oke. Boleh nggak saya kontak? Boleh, karena udah lebih dari 100. Udah lebih dari 100. Jadi itu ada rumus. Selama jumlah perkalian tadi itu lebih dari 100, kontrasepsi mantap pilihan saya untuk pasangan ini. Well educated, dananya ada, sama usianya lebih dari 100. Biaya berapa itu Bu Dokter? Kalau vasektomi dan tadi tubektomi tadi mahal Bu Dokter? Sebetulnya pemerintah itu mengadakan program-program banyak. Kayak kemarin itu saya di Koja loh Kak J. Gratis? Gratis Kak J. Oh. Saya itu di Koja, Dinas BKKBN Dityansus itu mengadakan program yaitu KBKR. Oke. Jadi untuk laki-laki yang susi dan perempuan yang mau ber-KB gratis Kak J. Oh, pemerintah hadir. Wah, tinggal kita mau apa enggak Kak J. Tinggal mau apa enggak. Itu banyak perempuan yang bilang kok enak ya kita laki-lakinya kontrasepsi, nanti di luar berak di luar dia. Ya cara berpikirnya harus kita rubah. Harus dirubah ya. Kayak tadi saya juga pikirnya kayak gitu. Itu yang pertama yang kita sarankan Kak. Yang kedua Kak J, kalau memang dananya minim Kak J. Dana minim. Ya memang yang paling murah itu ya pil, suntik, susu Kak J. Pil yang satu papan itu ada banyak kan, kalau nggak salah itu aku pernah lihat mamaku minum itu. Pil, suntik, tapi itu jangan lupa ya. Iya, bobol. Sehari harus setiap hari itu kan Bu Dokter. Iya, karena ada hari-harinya itu masalah, ada tanggal-tanggalnya ini gitu. Aku pernah lihat. Ya, itu memang. Terus aku mau nyobain lagi satu. Nanti jadi gini. Jadi begini. Ada mens nanti. Terus ada lagi ya Bu Dokter dari terus, itu? Untuk spiral yaitu spiral tuh ya untuk perempuan-perempuan ya yang well educated lah, yang lebih educated. Memang itu kalau untuk spiral tuh program-programnya tuh memang nggak terlalu ada program gratis. Ya, jadi itu memang harus mandiri memang. Termasuk yang tadi vasektomi tubektomi itu banyak yang mandiri. Ada program tuh kalau pas ada program pemerintah. Kalau nggak ada ya ke dokter Objin, ke dokter Faujan nanti. Iya, dokter Faujan ya, si Brodok ya. Brodok. Apakah ada layanan konseling atau pendampingan bagi pasangan yang ingin berkonsultasi tentang KB nih Bu Dokter? Dan bagaimana cara mengakses layanan KB di Indonesia? Apakah mudah dan terjangkau atau susah banget harus nunggu program dulu gitu? Ini yang kadang-kadang banyak rakyat yang nggak tahu. Untuk diketahui ya sama Pinusion bahwa pemerintah itu sudah hadir membersamai pasangan-pasangan yang ingin berkontrasepsi untuk kepentingan dirinya sendiri loh. Bukan kepentingan negara loh itu. Pemerintah hadir. Lah terus di mana? Mungkin sekarang ini kan kawan-kawan sebenarnya pemerintah itu sudah corongnya itu sudah keluar-keluarnya sudah udah banyak. Tapi banyak kawan-kawan ini yang dilihat kalau di medsos itu, padahal pemerintah juga punya loh, ada pengumuman di medsos yang dilihat tuh yang gitu-gitu, yang pengumuman pemerintah itu kayak BKKBN, PSP, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Penduduk Provinsi DKI nggak dilihat Kak J. Sebetulnya itu banyak di mana-mana ada, yang paling terkecil di mana, di Posyandu. Posyandu ada. Posyandu ada. Kalau mau nanya Posyandu di mana